Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel ini. Saya ucapkan selamat datang buat kalian semua yang sudah mampir dan mau menonton video ini. Mudah-mudahan kalian menyukai dan bisa mendapat manfaat dari apa yang saya bagikan di dalam video ini. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas salah satu fitur menarik yang ada pada mobil Agya CVT ini. Fitur yang akan saya bahas adalah fitur pedal shift atau berkendara secara manual pada mobil Matic. Di dalam video akan berisi bagaimana cara mengoperasikannya, kemudian kapan dan di mana waktu yang tepat untuk menggunakan mode manual pada mobil Agya CVT, dan yang ketiga saya akan membandingkan kelebihan dan kekurangan daripada mode Matic-nya. Kira-kira seperti apa videonya? Kita langsung mulai saja sambil nyetir. Baik teman-teman, jadi ini adalah interior mobil Agya tipe G CVT tahun 2024. Dan di sebelah kiri saya ini ada tuas transmisi yang kita gunakan untuk mengendarai mobil ini. Di sini ada P untuk parkir, R untuk reverse atau mundur, N untuk netral, D untuk mengendarai mode otomatis. Kemudian ada S dan M atau sport manual. Kemudian di belakang setir ada pedal shift plus dan pedal shift minus, dan ini akan kita gunakan untuk membahas mode manual pada video ini. Jadi pedal shift ini adalah tuas yang digunakan untuk menambah dan menurunkan gigi pada mode manual di mobil Agya G CVT ini. Baik teman-teman, sekarang kita udah berada di jalan raya, dan yang pertama kita akan membahas bagaimana cara mengoperasikan mode manual pada mobil ini. Baik teman-teman, karena di sini tuas transmisinya tidak bisa kelihatan di kamera, jadi kita lihat posisi transmisinya di MID speedometer aja teman-teman. Dan sekarang kita masih berkendara pada mode D atau driving otomatis. Jika kita ingin mengubah ke mode manual, maka kita harus memindahkan mode transmisinya ke mode S atau M. Kita langsung mulai saja seperti ini. Nah, ketika sudah kita pindah ke tuasnya ke S atau M, maka di speedometer akan berubah menjadi huruf S teman-teman. Namun ketika masih posisi pada huruf S, ini belum aktif mode manualnya teman-teman. Kita harus mengaktifkan mode manualnya dengan cara mengeklik salah satu pedal shiftnya, boleh yang kanan atau yang kiri. Di sini kita klik yang plus teman-teman. Nah, tadi kan posisinya di S. Ketika kita sudah klik ke mode manual, dia berubah menjadi angka 3 atau gigi 3, dan di bawahnya ada huruf M teman-teman. Sekarang kita udah berada di gigi 4, gigi 5. Seperti ini teman-teman. Ketika kita sudah di mode manual, maka kita harus mengoperasikan giginya secara manual. Tapi sebenarnya ini tidak 100% manual teman-teman. Masih ada campur tangan komputernya. Jadi gigi pada mobil ini ketika kita kecepatannya turun atau RPM-nya turun, dia giginya akan turun otomatis mengikuti kecepatan dan RPM-nya teman-teman. Jadi kita tidak begitu kerepotan ketika kita mengerem mendadak harus menurunkan gigi teman-teman. Contohnya seperti ini. Sekarang kan posisi di 7. Oh belum. Contohnya seperti ini. Sekarang kan posisi giginya ada di gigi 7, dan kita akan ngerem. Saya tidak akan mengklik pedal shift, dia giginya akan turun otomatis teman-teman. 4, 3, 2. Oh, ini nggak jadi. Oke. Sekarang posisinya ada di gigi 2. Namun
ketika kita mau nambah gigi, kita harus menaikkan giginya secara manual teman-teman. Komputernya tidak bisa menyeting naik gigi secara otomatis. Sebenarnya mode ini digunakan lebih seru kalau kita pakai knalpot racing teman-teman. Jadi suara perpindahan giginya itu syahdu. Nah, di sini kita putar balik aja. Nah, ketika kita putar balik, kita turunkan gas dan kecepatannya turun, dia akan turun otomatis giginya teman-teman. Oke, kita tidak usah ngeklik apa-apa lagi. Kita belok saja. Nah, sekarang tiba-tiba giginya ada di gigi 1. Dan kalau kita nggak ngeklik pedal shift kanan ini, dia tidak akan berubah otomatis teman-teman. Sini kita rubah. Oke, kita gaspol aja. Jadi kalau kita mau makainya itu, kita becek aja gasnya teman-teman. Tidak perlu ngelepas gas atau menurunkan gas kalau mau naik gigi lagi teman-teman. Karena ini apa namanya, bukan manual yang ada komplingnya itu teman-teman. Nah, gigi 5, gigi 6. Di depan kita juga ada mobil sama persis kayak punya kita, cuman itu tidak tahu manual atau otomatis. Nah, sekarang ada gigi 7 teman-teman. Kita gaspol aja di gigi 7. Nah, sensasinya tuh sangat asik teman-teman kalau pakai mode manual ini, karena kita bisa benar-benar mengontrol giginya secara manual, tidak otomatis kayak bawaan komputernya. Ini kan gigi 7. Kalau kita mau menggunakan engine brake buat menurunkan kecepatan juga bisa. Kita pakai tuas yang ini aja, yang sebelah kiri untuk menurunkan gigi teman-teman. Contohnya seperti ini. Nanti dia akan engine brake teman-teman. Tuh. Jadi kita tidak perlu apa ya, enggak sih. Jadi kita bisa lebih baik mengontrol kecepatannya kalau mau menurunkan, kalau mau ngerem teman-teman. Jadi enggak 100% rem, kita bisa menurunkan kecepatannya pakai engine brake-nya. Di sini kita stay di gigi 4. Nah, ini juga ada mobil Agya warna putih, tapi dia kondisinya masih standar teman-teman. Seperti ini saja cara pengoperasiannya, sangat mudah teman-teman. Kita cukup memindahkan tuas transmisinya ke mode S dan tinggal kita atur giginya naik turun melalui pedal shift yang ada di belakang setir ini. Dan selanjutnya saya akan membahas kapan dan di mana waktu yang tepat untuk menggunakan mode manual pada mobil Agya GCVT ini. Jadi sebenarnya teman-teman, jika kita menggunakan mobil ini di perkotaan, kita lebih enak atau lebih nyaman menggunakan mode otomatiknya saja teman-teman. Karena mode otomatik ya kita tinggal gas dan rem saja, kita nggak perlu ngatur-ngatur giginya teman-teman. Dan kalau kalian pengen mengoperasikan mode manualnya, paling idealnya itu adalah di jalan seperti ini, di jalan lintas yang banyak momen kita untuk ngegas, atau di jalan tol. Kalau di jalan perkotaan nggak cocok teman-teman. Ya gimana ya,
orang yang mobil manual aja pada pindah ke Matic karena biar mudah, karena tinggal gas dan rem saja. Jadi kalau di perkotaan lebih baik gunakan mode Matic-nya saja. Cuman kalau mau sensasi lebih dan ada jalan yang panjang dan lancar seperti ini, ya, akan lebih seru kalau kita gunakan mode manualnya. Karena suaranya itu syahdu banget teman-teman. Apalagi kalau pakai knalpot racing. Jadi perpindahan giginya itu gimana ya? Seru aja didengarnya gitu. Sekarang kita posisi di gigi 5, RPM-nya 2500, kecepatan 60 km per jam. Oke. Dan enaknya kalau ketika kita mau ngerem atau turun gasnya, ngelepas gas itu, dia giginya otomatis sudah turun teman-teman. Jadi kita nggak repot harus menyesuaikan kalau kecepatan sekian itu gigi berapa, kecepatan sekian itu gigi berapa. Nah, kita lebih fokus ke menambah giginya saja teman-teman. Seperti ini kan gigi 1 nih. Ini kalau kita nggak klik, dia tidak akan pindah giginya. Beda kalau kita lagi turun lagi menurunkan kecepatannya. Wah, ada ibu-ibu teman-teman. Sekarang kita udah berada di posisi gigi 7 lagi. Jadi kalau kita mau ngerem juga, kalau kita mau bantuan engine brake, kita bisa turunkan di sini. Nah, gigi 4. Kita gigi 3 ya. Kita mau nyalip nih. Kemudian juga pedal shift ini juga kita bisa gunakan kalau kita mau nyalip teman-teman. Misalkan kita standby di gigi 5. Nah, gigi 5 kecepatan 80 misal. Nah, kalau kita mau nyalip kendaraan di depan itu, kita bisa downshift atau turunkan giginya. Satu klik aja itu udah bisa bikin kendaraannya lebih laju teman-teman. Jadi bisa nggak sih? Jangan di sini lah, depan saja. Dan kemudian yang ketiga, tadi yang pertama kita udah bahas bagaimana cara mengoperasikannya dan seperti ini, seperti yang saya videokan ini. Kemudian waktu dan tempat yang tepat untuk menggunakan mode manual ini adalah ya ketika di jalanan yang lancar, yang ada kesempatan kita buat memacu kecepatan lebih tinggi. Dan yang ketiga, saya akan membahas kelebihan dan kekurangannya daripada mode Matic-nya. Yang pertama, kelebihannya dulu ya teman-teman. Kelebihannya ya kalau kita pakai mode manual di kondisi jalan seperti ini, serasa nyetir itu lebih fun to drive teman-teman, lebih asik, lebih seru, sensasinya itu ya nggak ngantuk gitu lah. Kita bisa nyeting giginya sesuai kemauan kita. Jadi apalagi kalau knalpot racing itu kayaknya suaranya tuh asik gitu, lebih kedenger gitu suaranya. Kelebihan pertama yang pasti ya gitu, menjadi lebih fun to drive untuk dikendarai mobil ini ketika kita pakai mode manual. Kemudian yang kedua, kita bisa memiliki kontrol yang lebih buat mengendarai mobil ini. Seperti kalau kita mau ngerem mendadak gitu, kita bisa pakai bantuan engine brake buat lebih mempercepat pemberhentian mobilnya. Kemudian kalau buat nyalip juga kita bisa gunakan downshift atau untuk turun gigi untuk nyodoknya gitu. Itu kelebihannya. Kemudian kelebihannya lagi adalah kita bisa merasakan pengalaman menggunakan pedal shift di mobil yang harganya murah teman-teman. Karena setahu saya kalau mobil baru yang ada pedal shiftnya ini pasti di atas 300 jutaan teman-teman. Gak ada mobil di bawah 300 yang ada pedal shiftnya, kecuali ya rombongan Toyota Agya atau
Raiser Rocky itu teman-teman. Punya tetangga saya itu ada Jazz GK5. Dia juga kan transmisinya CVT. Transmisinya CVT dan ada pedal shiftnya juga teman-teman. Dan sensasinya sama sih seperti ini, karena dia CVT. Dan sedikit pengetahuan yang saya tahu, sebenarnya gigi yang ada pada speedometer ini hanya gigi virtual teman-teman. Karena yang kita ketahui bahwa mobil Matic CVT itu dia tidak punya gear atau tidak punya gigi. Jadi dia cuma sabuk baja yang muter gitu. Nah, terus kenapa bisa ada gigi di sini? Ini cuma settingan ECU-nya teman-teman. Jadi seolah-olah kita bisa merasakan sensasi manual. Padahal aslinya ya nggak ada giginya mobil ini. Cuman ya seru, inilah fiturnya, asiknya itu seperti ini gitu. Jadi pabrikan ngasih fitur-fitur kayak ini supaya lebih fun to drive mengendarainya, lebih seru. Dan yang pasti juga berguna sih, nggak cuma gimmick. Kayak buat turunan itu, turunan yang panjang. Kalau turunan itu terjal apa curam, nah pokoknya turunan gitu ya, turunan curam lah gitu ya. Itu kita juga bisa gunakan mode manualnya itu untuk menyetabilkan laju kendaraannya teman-teman. Jadi kita tuh nggak nyelonong aja gitu. Kita standby di gigi 3, kemudian kalau lebih curam lagi kita turun ke 2, ke 1, dia jalannya itu kalau bahasa Jawa itu ganduli. Engine brake-nya itu nahan gitu. Nggak melulu kita pakai rem, jadi lebih safety teman-teman. Nah, kemudian sekarang saya bahas kekurangannya. Kekurangan mode pedal shift ini atau mode manual daripada mode matic-nya adalah mungkin tapi jadi ketika mobil ini menggunakan mode manual, dia indikator eco drivingnya itu nggak pernah nyala teman-teman. Otomatis kan kalau eco drivingnya itu nggak nyala, berarti konsumsi bahan bakarnya lebih boros daripada mode matic-nya. Karena kalau pakai mode matic, dia kecepatan standar dan RPM-nya tidak terlalu tinggi gitu, nyala dia eco drivingnya. Nah, eco driving itu kan menandakan bahwa kita itu sedang dalam kondisi berkendara secara irit teman-teman kalau dia nyala. Dan ketika digunakan mode berkendara manual, dia tidak bisa nyala sama sekali teman-teman. Cuman saya belum pernah meriset juga sih, emang dia lebih boros daripada mode matic-nya atau enggak, karena ya gimana ya, susah juga, harus perjalanan yang panjang, itu harus long trip gitu. Kalau kemarin kan ini mobil habis saya bawa ke Jogja itu kombinasi teman-teman. Ketika saya pengen mode matic-nya, saya pakai mode matic terus. Tapi pas di ngelewatin tol Kali Kangkung terus ke arah Jogja itu, dia tolnya itu kan kosong, lenggang, itu jalannya halus dan naik turun. Nah itu saya pakai full mode manual sampai mana ya, Kartasura apa mana gitu, pokoknya sampai jauh lah gitu. Dan itu saya balikin lagi ke mode matic karena hujan. Jadi pas hujan udah saya nggak mau berakselerasi lagi, saya kembalikan ke mode matic-nya lagi. Ini tuh mendapat konsumsi bahan bakar 17,1 banding 1 teman-teman. Padahal ini kan LCGC ya. LCGC kan biasanya di atas 20 km lebih lah kalau buat long trip ya. Tapi karena kemarin bawaannya kita agak gaspol, mengejar waktu juga, ya begitu. Mobil ini dibawa kecepatan sampai 140 sampai 150 itu masih anteng teman-teman. Cuman ya kita harus tetap standby. Setirnya itu kita nggak bisa nyantai kayak gini, harus bener-bener gini. Karena bodinya ringan teman-teman. Kesalip bis itu kayak jijik gitu, kayak goyang gitu. Nggak tahu kalau mobil lain ya. Mobil ini saya rasakan kemarin seperti itu. Ketika disalip mobil bis yang kecepatan tinggi gitu, kita masih santai nih di kecepatan 100. Ada mobil bis nyalip cus gitu. Kayak gimana ya? Kayak goyang ini dia. Untuk kekurangannya sih hanya itu ya teman-teman. Mungkin lebih boros daripada mode otomatiknya. Selebihnya nggak ada.
Karena kalau mode manualnya nggak dipakai, ya udah kita pakai matic aja. Jadi nggak ada kekurangan kalau nggak dipakai. Nah kalau dipakai ya kekurangannya mungkin nambah boros. Kalau dibilang lebih ribet, nggak juga sih. Malah kalau untuk saya tuh asik dipakainya. Tapi dalam kondisi tertentu, kayak di jalan yang kayak gini, yang lancar gini seru. Tapi kalau di dalam kota, alah ya udah mending matic biasa aja. Toh kan kalau pakai yang mode matic kan lebih irit juga. Ngapain mode manual, udah agak repot di macet-macetan, kemudian juga indikatornya itu nggak pernah nyala, kan berarti makin boros. Oh iya, ada satu lagi. Jadi mode manual ini atau pedal shift ini bisa digunakan juga ketika pada tuas transmisinya di posisi D, teman-teman. Tapi dia dipakai cuma buat momen-momen tertentu aja. Jadi kita sekarang pindahkan ke D. Ketika kita pindah ke D dan kita gunakan pedal shiftnya, dia akan berubah giginya. Cuman dia nanti ketika sudah stabil lagi jalannya, dia akan kembali ke mode otomatis lagi. Contohnya seperti ini ya. Nah setelah putar balik nanti akan saya contohkan. Jadi pedal shift ini benar-benar kepake, nggak gimmick. Nggak ada yang bilang sales dari brand sebelah itu kebanyakan gimmick katanya. Padahal ya kepake cuy di kondisi tertentu nih. Contoh seperti ini, kita jalan stabil. Nah, kalau udah stabil kita gunakan pedal shiftnya. Nah, malah rame lagi. Mana ini nggak ada momen yang pas buat nyobanya. Wah, ternyata ramai. Nah, contoh seperti inilah. Ini saya contohkan untuk yang pedal shift downshift dulu ya, untuk yang mengurangi gigi, untuk ngerem di posisi masih di D. Nah nih tuh, dia akan ikut turun otomatis, bukan otomatis, dia akan turun mengikuti gerakan pedal shiftnya. Cuman ketika kecepatannya udah stabil, nanti dia akan kembali ke mode D lagi. Nah tuh kan, seperti itu. Oke teman-teman, dan sekarang saya akan coba untuk menggunakan pedal shift nambah giginya teman-teman di mode D ya. Mana belum berubah teman-teman. Memang dia sifatnya momentari ya. Dia sifatnya tuh momentum itu teman-teman. Dia kalau misalkan menurut komputernya udah cukup kecepatan dan giginya pas itu, dia antara kecepatan dan RPM-nya udah sesuai, dia nggak mau nambah giginya. Tapi kalau RPM-nya masih teriak dan kecepatannya belum naik, dia bisa diubah. Coba ya. Nah sekarang gigi 5, balik lagi 5, 6. Wah tapi tidak. Ya intinya seperti itu teman-teman ya. Untuk menggunakannya bisa juga di posisi transmisi otomatis atau saat posisi D. Tapi dia akan kembali lagi ke mode D kalau kecepatannya udah stabil lagi. Ini mau nyoba tapi jalannya udah mulai ramai. Mungkin sampai sini aja lah ya videonya. Kemudian nanti buat kalian semua yang nonton sampai akhir ini, jangan lupa subscribe. Dan video berikutnya saya akan membahas kenapa saya memilih mobil Agya-G CVT ini untuk mobil pertama saya. Nanti akan saya ceritakan secara histori. Tadinya saya mau beli mobil apa, kendalanya apa, dan tiba-tiba saya dapat meminang mobil ini. Buat kalian semua jangan lupa like kalau kalian menyukai video ini. Kemudian kasih komentar nanti biar kita ngobrol di komentar, karena saya senang banget balesin komentar kalian semua teman-teman.
Baik teman-teman, kita akhiri aja video ini sampai di sini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.